Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arabiyah PKU Putri, kaifa halukum? Asallahu ayyatiha sihhah wal afiyah fi hayatikum. Amin. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas kaidah bahasa Arab yang berjudul bab istisna atau babul istisna'i. Ayo kita simak sama-sama. Kalimat istisna di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat pengecualian. Misalnya ketika disebutkan para siswa telah hadir kecuali Muhammad. Nah, kalimat barusan merupakan dari kalimat istisna, di mana kata Muhammad disebut sebagai mustasna. Kemudian kata kecuali disebut sebagai adat istisna, dan yang terakhir kata para siswa disebut sebagai mustasna minhu. Nah, untuk mengetahui satu persatu dari tiga hal tersebut, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita akan bahas mengenai tentang al-mustasna. Al-mustasna huwa ismun mansubun yaka'u ba'da adawatil istisna'i liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Nah, mustasna adalah isim mansub yang terletak di belakang salah satu adat istisna untuk menyelisihi kalimat sebelumnya dari segi hukum. Istilah lebih mudahnya, mustasna bisa kita artikan sebagai sesuatu yang dikecualikan. Kemudian yang kedua ada al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu huwa ismun yaqa'u qabla adatil istisna'i, yakni isim yang terletak sebelum adat istisna. Istilah lebih mudahnya, mustasna minhu adalah sesuatu atau kelompok yang mustasna merupakan bagian darinya atau anggotanya. Kemudian yang ketiga ada adat istisna. Adat istisna pengertiannya adalah alat yang digunakan untuk mengecualikan. Berikut adalah contoh-contoh dari adat-adat istisna yang sering digunakan. Yang pertama ada illa, ada laisa, ada la yakunu, ada ghaira, ada siwa, ada hasya, khala, dan ada. Nah, nanti kita akan bahas mengenai tentang contoh-contohnya serta hukum-hukum masing-masing dari adat istisna tersebut. Yang pertama, hukmul mustasna bi illa, yakni hukum mustasna ketika menggunakan illa. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila mustasna minhunya disebutkan, maka mustasna hukumnya menjadi nasab. Yang kedua, apabila dia berupa kalimat nafi, yakni kalimat dalam bahasa Indonesianya disebut kalimat negatif, dan mustasna minhunya disebutkan, maka hukum mustasna mengikuti hukum mustasna minhu. Kemudian yang ketiga, apabila mustasna minhu tidak disebutkan, maka hukum mustasna sesuai kedudukannya pada suatu kalimat. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari hukum mustasna bi illa. Nah, contoh berikut ini adalah contoh yang saya ambil dari salah satu kitab Nahwul Wadih jilid 3. Nah, di sini yang pertama al-amsilah, ar-raqmul awal, asmaratil asjaru illa syajaratan. Nah, kalimat ini merupakan kalimat dari mustasna, yang mana al-mustasna minhunya yakni al-asjaru, dan mustasnanya di sini adalah syajaratan. Nah, karena mustasna minhunya disebutkan yakni tadi al-asjaru, maka hukum mustasnanya ini menjadi nasab, yaitu syajaratan. Pohon-pohon tersebut telah berbuah kecuali ada satu pohon. Nah, untuk contoh yang nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa tentukan mana mustasna minhunya dan mustasna, dan kalian bisa teliti lebih lanjut bagaimana hukum dari mustasna itu sendiri. Nah, kemudian
Contoh yang nomor 4, lam tatafattahil azharu illal banafsaja. Atau lam tatafattahil azharu illal banafsaju. Nah, di sini ada dua ketentuannya, bisa al banafsaja, bisa juga al banafsaju. Kenapa? Karena di sini disebutkan al-mustasna minhunya, yakni al-azharu, tapi ini merupakan kalimat dari kalimat nafi, artinya kalimat negatif, yang mana arti dari kalimat ini adalah tidak ada satu bunga pun yang mekar kecuali bunga al-banafsaj. Nah, al-banafsaj ini adalah salah satu nama dari jenis bunga. Nah, makanya di sini al-banafsaj yang merupakan menjadi mustasnanya berbaris nasab dan juga bisa dibarisi al-banafsaju karena menyesuaikan dengan baris daripada mustasna minhunya. Kemudian untuk contoh yang nomor 5 dan 6, kalian bisa teliti lebih lanjut bagaimana mustasna minhu dan mustasnanya serta hukum dari mustasnanya. Kemudian contoh yang ketujuh, yakni la yusdin nasihata illal mukhlisuna. Nah, di sini tidak disebutkan mustasna minhunya. Nah, maka dari itu mustasnanya dihukumi sesuai dengan kedudukannya, yakni kedudukan mustasna di sini kalau dia tidak merupakan kalimat istisna, maka dia menjadi fa'il, yakni al-mukhlisun di sini kedudukannya menjadi fa'il, yang mana artinya tidak ada yang mengamalkan nasihat tersebut kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, orang-orang yang ikhlas di sini disebut sebagai mustasna, dan hukumnya itu karena dia kedudukannya jika bukan kalimat mustasna itu dia memiliki kedudukan fa'il, maka dihukumi rafa'. Nah, begitu juga untuk contoh kalimat nomor 8 dan 9. Kalian bisa teliti lebih lanjut dan pelajari sendiri. Kemudian untuk hukmul mustasna bi ghairi wa siwa, yakni hukum mustasna ketika menggunakan ghaira dan siwa. Nah, hukumnya ini sama seperti dengan ketentuan hukum yang terdapat pada mustasna dengan illa. Nah, akan tetapi kata sesudah ghaira dan siwa ini dia beridhafah, yakni merupakan kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadinya kalimat setelah ghaira dan siwa ini berhukum atau dihukumi hukum jar. Nah, kemudian yang kedua, hukmul mustasna bi ghairi wa siwa, ini contohnya ada inqaddatil masabihu ghaira wahidin. Nah, ini seperti ketentuan yang pertama pada hukmul mustasna bi illa. Nah, kemudian contoh yang nomor 3 dan 4 masuk kategori ketentuan yang nomor 2 tadi. Kemudian untuk nomor 5, 6 dan 7 ini sama untuk ketentuan yang nomor 3 pada hukmul mustasna bi illa. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukmul mustasna bi khala wa 'ada dan hasya. Hukum mustasna dengan menggunakan khala, 'ada dan hasya. Ketentuan yang pertama yakni apabila khala, 'ada dan hasya dianggap sebagai fi'il, maka mustasna dihukumi nasab. Dan yang kedua, apabila khala, 'ada dan hasya dianggap sebagai huruf jar, maka mustasna dihukumi jar. Kemudian yang ketiga, apabila khala, 'ada dan hasya didahului huruf ma, maka mustasna wajib hukumnya nasab. Nah, ini adalah contoh dari al-mustasna bi khala wa 'ada dan hasya. Untuk contoh yang nomor 1 sampai 4 ini adalah contoh khala, 'ada dan hasya yang dianggap sebagai fi'il dan huruf jar. Yang pertama, qataftul azhara khalal warda, atau ketika kita anggap khala, 'ada dan hasya itu sebagai huruf jar, maka barisnya qataftul azhara khalal wardi, artinya aku memetik
bunga-bunga kecuali bunga mawar. Nah, ketika barisnya al-warda, ketika kita anggap sebagai fi'il, dia menjadi nasab karena kedudukannya dianggap sebagai maf'ul bih, dan ketika dia khala, ada, dan hasya ini dianggap sebagai huruf jar, maka al-wardi ini disebut sebagai isim majrurnya dan dihukumi sebagai jar. Alhamdulillah, itulah tadi materi tentang kaidah bahasa Arab terkait dengan al-istisna atau pengecualian dan ketentuan hukum-hukumnya yang telah dijelaskan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Ilal liqa.